Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya teman-teman. Karena materi kita sudah habis dan sebentar lagi teman-teman akan menghadapi ujian, maka Umi akan sedikit mengulang kembali tentang pembelajaran kita pada bab 5, yaitu tentang kubus dan balok. Yang pertama itu adalah pangkat 3 dan akar pangkat 3. Pangkat 3 suatu bilangan merupakan perkalian berulang bilangan tersebut sebanyak 3 kali. Contohnya, jika P adalah sebuah bilangan, maka P pangkat 3 itu sama dengan P dikali P dikali P. Bukan P dikali 3 ya, tapi P dikali P dikali P sebanyak 3 kali atau berulang 3 kali. Sebagai contoh, berapakah hasil dari 16 pangkat 3? Bukan 16 dikali 3 ya teman-teman, tapi 16 pangkat 3 itu sama dengan 16 dikali 16 dikali 16 itu sebanyak 3 kali atau berulang 3 kali. Jadi hasilnya adalah 4096 ya teman-teman hasilnya. Jadi hasil dari 16 pangkat 3 itu hasilnya adalah 4096. Akar pangkat 3. Dalam menentukan hasil akar pangkat 3, teman-teman bisa menggunakan daftar bilangan pangkat 3, yaitu menggunakan daftar nih. Nah, daftar yang pertama ini itu adalah angka puluhan hasil akar pangkat 3. Ini untuk mencari nilai puluhannya, angka puluhannya. Di sini ada bilangan dalam akar dan angka puluhan hasil dari akar pangkat 3. Nanti ada soalnya, teman-teman lihat bilangan dalam akar nih. Bilangan yang di dalam akarnya itu bilangan di antara berapa? Apakah dia di antara 1000 sampai 7999 atau bilangan dalam akarnya 8000 sampai 26999? Bila bilangan dalam akarnya adalah 8000 sampai 26999, maka angka puluhan hasil dari akar pangkat 3-nya adalah 2. Nah, ini tabel untuk angka puluhan. Selanjutnya itu ada tabel untuk angka satuan hasil akar pangkat 3. Nah, yang ini teman-teman lihat angka satuannya yang bilangan di dalam akar tadi. Angka satuan bilangan dalam akar, apabila angka satuan di dalam akarnya adalah 2, maka angka satuan hasil akar pangkat 3-nya adalah 8. Sedangkan kalau angka satuan bilangan dalam akarnya adalah 1, 4, 5, 6, dan 9, maka angka satuan hasil akar pangkat 3-nya adalah tetap. Dia tetap 1, 4, 5, 6, dan 9. Sebagai contoh yang pertama, hasil dari akar pangkat 3 dari 79.507 adalah, nah pertama teman lihat akar 3 dari 79.507. Nah, bilangan tersebut itu berada di antara mana? Bilangan dalam akarnya itu ada di antara mana? Teman-teman lihat. Di situ bilangan 79.507. Kira-kira ada di antara yang mana? Apakah antara 1000 sampai 7999? Nah, bilangan 79.507 itu berada di antara 64.000 sampai 124.999. Maka angka puluhan hasil dari akar pangkat 3-nya adalah 4. Nah, kita udah dapat puluhannya. Sekarang kita ke
angka satuan hasil akar pangkat 3-nya. Kita lihat angka satuannya dalam bilangan dalam akarnya berapa. Nah, angka satuannya adalah 7. Nah, 7 itu angka satuan hasil dalam akar pangkat 3-nya adalah 3. Jadi teman-teman lihat, kalau angka satuan bilangan dalam akarnya 7, berarti hasil akar pangkat 3-nya adalah 3. Jadi hasil dari akar 3 dari 79.507 adalah 43. Nah, kemudian ada volume kubus. Teman-teman masih ingat kan dengan volume kubus? Volume atau kapasitas adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Sedangkan kubus itu sendiri merupakan bangun ruang yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang sama luasnya. Nah, di dalam kubus ini dia panjang rusuknya itu sama. Nah, R ini adalah panjang rusuknya. Jadi kubus ini memiliki panjang rusuk yang sama. Nah, untuk rumus volume kubus itu sendiri, untuk volume kubus, yaitu karena panjang rusuknya sama semua, maka dibuat R kali R dikali R sebanyak 3 kali, atau volume kubus sama dengan R pangkat 3. Nah, ini kalau yang ditanya adalah volume kubusnya. Bagaimana teman-teman kalau yang ditanya adalah jari-jarinya, sedangkan yang diketahui adalah volumenya. Nah, berarti R itu sama dengan akar pangkat 3 dari volume kubus. Nah, teman-teman ingat ya, kalau volume kubus itu cara mencari volume kubus itu sama dengan R pangkat 3. Kalau mencari R-nya itu adalah akar pangkat 3 dari volume kubus itu sendiri. Volume balok. Balok merupakan bangun ruang yang memiliki 6 sisi, dan pada balok ini sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama luasnya. Nih, yang membedakan balok dan kubus, kalau kubus dia panjang rusuknya itu semuanya sama, tapi kalau volume balok panjang rusuknya itu berbeda. Makanya di sini ada P, L, dan T. Di mana P itu adalah panjang balok, L itu adalah lebar balok, dan T itu adalah tinggi balok. Teman-teman masih ingat kan rumus volume balok? Nah, untuk mencari volume balok, apabila panjang, lebar, dan tingginya diketahui, teman-teman hanya cari volume balok itu sama dengan panjang dikali lebar dan dikali tinggi. Ini untuk mencari volume balok. Bagaimana nanti kalau ada soal yang ditanyanya adalah panjang baloknya dan volume baloknya sudah diketahui, sehingga panjang balok itu sama dengan volume balok dibagi lebar dikali tinggi balok. Berlaku juga nanti untuk mencari lebar balok. Lebar balok sama dengan volume balok dibagi panjang dikali tinggi. Sama dengan juga mencari tinggi balok. Itu tinggi balok sama dengan volume balok dibagi panjang kali lebar. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan masalah tentang volume kubus dan balok dalam kehidupan sehari-hari. Untuk soal yang pertama, sebuah bak mandi memiliki ukuran seperti gambar di bawah ini. Ini ukurannya. Ukuran kamar mandinya adalah 120 cm untuk panjangnya, lebarnya 80 cm, dan tingginya juga 80 cm.
Di sini, jika ketebalan dinding pada dasar kolam adalah 5 cm, berapa liter air yang diperlukan untuk membuat bak mandi tersebut terisi penuh? Nah, karena ini bak mandi, berarti dia juga harus dikurang dengan ketebalan dinding yang sebelah kanan, sebelah kiri, dan ketebalan dinding yang di bawah. Jadi, teman-teman bisa tulis yang diketahui yang pertama itu adalah panjang baloknya, yaitu 120 dikurang dengan ketebalan dindingnya, kan ada dua nih untuk panjangnya, ada yang sebelah kanan dan sebelah kiri, berarti dikurang oleh 10 cm dikurang lagi sama 10 cm, sehingga panjang balok untuk mengisi airnya itu adalah 100 cm. Sama dengan lebarnya, lebar balok adalah 80 cm dikurangi juga dengan ketebalan dindingnya, 10 cm dikurang lagi sama 10 cm, sehingga hasilnya adalah 60 cm. Nah, untuk tingginya itu 80 cm dikurang dengan 5 cm, karena 5 cm ini adalah ketebalan dinding pada dasar kolamnya. Jadi tingginya tinggal 75 cm. Kemudian yang ditanya, berapa liter volume air agar bak terisi penuh? Penyelesaiannya kita buat dulu. Volume balok rumusnya itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjang, lebar, dan tingginya tadi udah kita ketahui, sehingga tinggal kita masukkan. Volume balok itu sama dengan panjangnya 100 cm, lebarnya 60 cm, dan tingginya 75 cm. Dikalikan, berarti 100 cm dikali 60 cm dikali 75 cm, hasilnya adalah 450.000 cm kubik. Nah, yang ditanya itu kan dia mintanya dalam bentuk liter nih. Nah, jadi kita rubah dari cm kubik itu menjadi liter, itu bisa dibagi dengan 1000. Jadi 450.000 itu dibagi dengan 1000. Maka hasil akhirnya adalah 450 liter. Jadi banyak air yang diperlukan untuk mengisi bak mandi hingga penuh adalah 45 liter. Untuk soal nomor 2, sebuah balok memiliki ukuran panjang 64 cm dan tinggi 32 cm. Jika volume balok sama dengan volume kubus yang memiliki panjang rusuk 48 cm, maka lebar balok tersebut adalah. Untuk pembahasannya, kita tulis dulu yang diketahui. Yang pertama diketahui adalah panjang balok 64 cm. Jadi P-nya sama dengan 64 cm. Kemudian tingginya atau T-nya itu 32 cm. Dan kubus, panjang rusuk kubus adalah 48 cm. Nah, yang ditanya itu adalah lebar balok. Berarti kita harus untuk mencari lebar balok, kita harus tahu dulu berapa volume balok tersebut. Nah, kalau di sini tadi dalam soal, volume balok itu sama dengan volume kubus. Maka penyelesaiannya, volume kubus itu sama dengan R dikali R dikali R dikali R, dimana panjang rusuknya adalah 48, sehingga 48 dikali 48 dikali 48 sebanyak 3 kali, dan hasilnya adalah 110.596 cm kubik, dimana tadi volume balok sama dengan volume kubus, yaitu 110.592 cm kubik.
Maka luas balok tersebut sama dengan volume balok dibagi dengan panjang dikali tinggi balok. Dimana volume balok tadi sudah kita ketahui, jadi tinggal kita masukin lagi aja angka-angkanya. Sehingga luas balok sama dengan 110.592 dibagi 64 dikali 32. Dan hasil akhirnya adalah 54 cm. Jadi, lebar balok tersebut adalah 54 cm. Untuk tugas teman-teman di rumah, silakan kerjakan 2 soal yang sudah ada ya. Yang pertama, alas sebuah balok berbentuk persegi jika tinggi balok 18 cm dan volumenya adalah 3042 cm persegi. Tentukan panjang dan lebar balok tersebut. Yang nomor 2, sebuah dus berbentuk balok berukuran panjang 32 cm, lebar 16 cm, dan tingginya 8 cm. Tentukan volume dus tersebut. Cukup sekian pembelajaran dari Umi hari ini. Umi minta maaf kalau ada kurang-kurang dalam menjelaskan. Dan untuk teman-teman yang belum ngumpulin tugasnya, secepatnya dikumpulkan. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.